Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk mata pelajaran IPA, Bu Dewi akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin sudah kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau dengan cara kawin, di mana terjadinya peleburan atau peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Masih ingat sel kelamin jantan pada tumbuhan kemarin apa? Ya, benang sari atau serbuk sari. Sedangkan sel kelamin betina apa? Ya, putik. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Kalau secara generatif kemarin adalah dengan cara kawin. Secara sederhananya biji. Nah, perkembangbiakan vegetatif di sini adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa dikatakan tanpa kawin, tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ulangi lagi. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tanpa kawin. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi secara alam tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan tangan manusia, itu vegetatif buatan. Sekarang lanjut. Di sini kita akan berbicara tentang vegetatif alami. Vegetatif alami itu ada bermacam-macam perkembangbiakannya. Yang pertama adalah tunas. Perkembangbiakan dengan cara tunas, Apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Yaitu contohnya adalah pisang. Kalian tahu pisang? Ya, pisang itu berkembang biak dengan tunas. Yang ditanam adalah tunasnya. Terus tumbuhan suji itu bentuknya hampir sama dengan pandan dan daun dan tumbuhan pandan. Kalian tahu tumbuhan pandan? Tumbuhan pandan yang biasanya digunakan untuk campuran, misalnya ketika membuat kolak, yang panjang hijau warnanya, nah itu pandan juga berkembang biak dengan tunas. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis, perkembangbiakan vegetatif umbi lapis, contohnya itu bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Kalian tahu bawang merah? Ya, bawang merah itu di dalamnya berlapis-lapis, bawang bombay pun juga, bawang bombay, bawang putih itu juga bergerombol. Itu berkembang biak dengan cara umbi lapis. Lanjut. Yang ketiga adalah umbi batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, ubi jalar. Terus selanjutnya yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar itu contohnya wortel, lobak, singkong. Tahu singkong? Singkong itu ketela pohon ya. Terus yang kelima yaitu geragih. Contohnya di sini adalah rumput teki. Tahu rumput teki ya, yang sering kita jumpai di sekitar kita, dan tanaman stroberi. Yang keenam yaitu akar tinggal atau nama lainnya rizoma. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur. Nah, itu berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Terus
yang terakhir, vegetatif alami yang terakhir yaitu spora. Spora itu contohnya lumut, tumbuhan paku. Tumbuhan paku bukan berarti tumbuhan yang tumbuh tanamannya seperti paku, tidak. Tumbuhan paku itu seperti pakis haji. Biasanya hidupnya di tempat yang lembab. Lanjut. Nah, di sini ada gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Oh iya, kalian mengenalnya bung. Ya, bung. Bung itu nama tunasnya bambu atau pring. Ya. Nah, bambu ini juga berkembang biak dengan apa? Ya, betul, tunas. Sekarang ini rumput apa ini anak-anak? Ya, ini rumput teki. Rumput teki berkembang biak dengan cara apa tadi? Geragi. Nah, ini namanya tanaman bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, di sini ada gambar kunyit atau biasanya kalian bilangnya kunir. Nah, kunir itu berkembang biak dengan akar tunggal atau nama lainnya rizoma. Di sini ada tanaman ketela pohon atau singkong. Nah, ini berkembang biak dengan umbi akar. Ini juga wortel juga berkembang biak dengan umbi akar. Lanjut. Ini tadi kita sudah bahas bawang merah. Bawang bombay berkembang biak dengan cara apa? Ya, umbi lapis sama dengan bawang merah. Ini juga sama, bawang putih juga sama bawang merah, yaitu menggunakan umbi lapis. Terus di sini ini tanaman apa? Nggak kelihatan tanamannya. Ini namanya ini tumbuhan paku. Ini berkembang biak dengan spora. Di sini ada tanaman pisang. Tanaman pisang di sini berkembang biak dengan tunas. Ini ada kentang berkembang biak dengan umbi batang. Ini tadi ada stroberi berkembang biak dengan geragi. Lanjut. Sekarang kita berbicara tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan tangan manusia. Di sini ada 5 contoh, ada 5 jenis vegetatif buatan, harusnya 6 tambah 1 yaitu menyambung atau enten. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok yang sering kita lihat di sekitar kita. Cangkok kalian bisa belajar di rumah cara mencangkok, nanti dijelaskan Bu Dewi. Di sini contohnya yaitu tanaman yang bisa dicangkok yaitu tanaman yang yang mempunyai kambium. Biasanya tanaman yang bisa batangnya membesar. Nah, itu bisa dicangkok. Contohnya di sini tanaman rambutan, mangga, jambu, jeruk. Bu, kelengkeng bisa, Bu? Bisa, kelengkeng juga bisa. Terus lanjut, untuk stek batang, contohnya singkong, bunga sepatu. Stek batang nanti kita bahas. Stek daun itu contohnya sosor bebek. Stek daun itu bagaimana? Itu ketika daunnya itu diletakkan ke tanah itu akan tumbuh sendiri. Itu namanya stek daun. Bisa juga ada tanaman yang di depan kelas 5 itu juga ada yang bisa stek batang. Artinya daunnya hanya dimasukkan ke dalam tanah itu nanti akan tumbuh sendiri. Itu menggunakan stek daun. Kalau stek batang ya ditanamnya batangnya. Misalnya singkong kamu kamu potong-potong kemudian kamu masukkan ke dalam tanah itu akan tumbuh sendiri. Itu namanya stek batang. Terus okulasi di sini yaitu menempelkan tunas tumbuhan satu dengan tumbuhan lain. Jadi ketika ada dua, yang satu misalnya mangga, satu itu merupakan buahnya enak, yang satu buahnya besar. Bagaimana cara agar bisa menghasilkan buah besar
buahnya manis. Nah, itu dijadikan satu. Di sini pohon, di sini tunasnya dijadikan satu, terus diikat, itu okulasi. Contoh tanamannya bisa diokulasi itu mangga, jeruk, adenium. Untuk tanaman mangga, jeruk, rambutan, jambu itu bisa dengan cara cangkok bisa, okulasi bisa, menyambung atau mengenten bisa. Merunduk itu contohnya, merunduk itu biasanya dilakukan itu untuk tanaman-tanaman yang batangnya lunak. Contoh di sini bisa kangkung. Jadi ketika tanaman itu batangnya dimasukkan ke dalam tanah, ketika masih dalam rambatan dimasukkan ke dalam tanah, nah itu akan tumbuh. Nah itu menggunakan vegetatif buatan merunduk itu adalah contohnya kangkung, ubi jalar itu telo pendem, nah sama stroberi. Lanjut. Di sini yang atas ini namanya stek batang. Yang sering kalian lihat ketika menanam ketela pohon atau singkong, yaitu dipotong batangnya ini, kemudian dibentuk lancip agar mudah masuk ke dalam tanah dan lama-kelamaan akan tumbuh seperti ini. Ini yang biasa kita lakukan untuk ketika kita menanam singkong. Terus yang kedua ini namanya okulasi, yaitu menempelkan tunas dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Jadi ini dibuka kemudian dimasukkan tunas tumbuhan lain, dimasukkan sini, diikat, maka tumbuhlah seperti ini. Nah, nanti ini menghasilkan buah yang dikehendaki. Terus yang ketiga yaitu ini namanya mencangkok. Bisa kalian praktekkan di rumah. Bentuk menyangkoknya seperti ini, disayat bagian kulitnya, kemudian setelah bersih seperti ini diberi tanah, dibungkus, bisa pakai plastik, bisa pakai sabut kelapa, bisa pakai ijuk. Nah, kalau pakai plastik yaitu dibeli lubang, terus biarkan lama, nanti ketika tumbuh akar-akar di sini, nah itu sudah siap untuk ditanam. Dari vegetatif buatan itu menghasilkan tumbuhan baru. Biasanya dilakukan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Lanjut. Nah, ini adalah namanya sambung pucuk atau mengenten atau menyambung. Caranya kalau tadi untuk okulasi itu ditempelkan, tapi kalau sambung pucuk itu disambung. Ini adalah batang yang bawah itu dibelah sedikit, kemudian ini batang lain, batang tanaman lain satu jenis, misalnya mangga, ini juga mangga tapi beda jenis, dibuat lancip kemudian dimasukkan ke lubang sini, terus diikat. Nah, nanti ketika ini bisa tumbuh daun-daun, berarti proses menyambungnya ini berhasil. Itu juga termasuk vegetatif buatan. Nah, ini yang namanya merunduk tadi. Merunduk ini adalah tumbuhan induk ketika ada akarnya yang panjang, terus akarnya itu dimasukkan dalam tanah, itu akan tumbuh lagi. Ini biasanya yang melakukan ini adalah kangkung, terus ubi jalar, stroberi. Lanjut, sekarang tugas kalian untuk hari ini yang pertama nanti mengerjakan soalnya sudah disiapkan Bu Dewi. Yang kedua, kalian Bu Dewi minta membuat sebuah video menunjukkan sebuah tanaman, terserah kalian tanamannya, terserah, nanti diberi contoh Bu Dewi. Jadi ketika contohnya ya, misalnya Bu Dewi punya bawang merah, Bu Dewi tunjukkan, Assalamualaikum, saya Dewi, saya mempunyai tanaman bawang merah. Bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, seperti itu ditunjukkan, tanamannya ditunjukkan, terus kamunya juga di video, dua-duanya di video, menyebutkan cara perkembangbiakannya di video, kemudian dikirim ke Bu Dewi. Ini sama, hari ini sama.
Kan mudah sekali untuk yang prakteknya hanya menunjukkan tanamannya apa. Misalnya, Bu, saya di rumah punyanya bawang bombay, Bu. Ya bawang bombay berkembang biak dengan apa tadi? Ya umbi lapis. Bu, saya di rumah itu punyanya nganu ya, Bu. Pisang ya, Bu. Tapi enggak bisa diambil ya. Ya kamu berdiri di sebelahnya pisang. Bisa. Lanjut. Ini latihan soalnya. Soalnya cukup 5 saja dikerjakan. Lebih bagus lagi kalau kalian tidak melihat catatan. Nanti rangkuman dari Bude tadi kamu catat dulu. Setelah dicatat kamu kerjakan 5 soal ini. Bu, misalnya tidak bisa mau lihat catatan, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi tanpa melihat catatan, malah lebih bagus lagi, itu sama dengan belajar. Ini tadi tugas yang kedua. Sekian untuk pelajaran IPA hari ini. Silahkan melaksanakan tugasnya, baik tugas mengerjakan soal maupun tugas prakteknya. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.